Haleluya. Sorak-sorai bagi dia. Saudara yang bernafas memuji Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari sekali lagi pujikan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sebab hidup kami ini milik-Mu ya Tuhan. Amin. Kau segala-galanya bagi hidup kami. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah. saudara bagi Yesus kita yang ada. Yes, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia.
Sungguh hati kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Kau satu-satunya tempat perlindungan kami. Kau satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya sama-sama pujikan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online Gereja YHS kali ini. Dan kali ini saya mengambil tema bulanan Gereja YHS, yaitu tentang responsibility, yaitu tanggung jawab. Setiap manusia dalam hidupnya oleh Tuhan itu diberi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan status mereka. Yang sebagai anggota keluarga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, mereka punya tanggung jawab masing-masing. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sebagai seorang pebisnis misalnya, mereka punya tugas masing-masing. Dan saya mau sampaikan kepada saudara
Di dalam Kristus, kita mengemban satu lagi tanggung jawab. Yaitu apa? Tanggung jawab sebagai warga surga. Di dalam Kristus, status kita tidak hanya warga masyarakat, tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi kita adalah warga surga. Saudara percaya bahwa di dalam Kristus kita adalah warga surga? Katakan amin. Filipi 3 ayat 20 disebutkan begini. Tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana kita juga menantikan juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau saya warga surga, kalau saudara warga surga, lalu tanggung jawab apa yang kita emban? Kalau tadi saya sebutkan, kalau kita warga negara, kita mesti disiplin, kita mesti ikut anjuran pemerintah, aturan-aturan yang dibuat. Kalau sebagai warga surga, apa yang harus kita lakukan? Tentu salah satunya adalah kita berperilaku bagaimana layaknya seorang warga surga. Itu. Saudara tentu sepakat dengan saya bahwa sebagai orang Kristen, tanggung jawab utama kita adalah kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan dan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara, tempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama lebih dari segalanya. Dan kenapa saya katakan demikian? Ketika seseorang mengutamakan Tuhan dalam segala hal, bertanggung jawab utama kepada Tuhan, semua tanggung jawab yang lain itu ada di dalamnya. Contoh misalnya, ketika suami bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, dia otomatis akan menjadi suami yang setia. Ketika seorang warga negara, dia bertanggung jawab kepada Tuhan yang utama, dia secara otomatis akan menjadi warga negara yang taat aturan, disiplin. Seorang pengusaha, ketika dia bertanggung jawab kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, dia akan menjadi pengusaha yang jujur, yang punya integritas. Itu, saudara. Jadi, di awal khotbah ini saya menyampaikan kepada saudara semua bahwa ternyata kita punya tanggung jawab satu yang luar biasa yang Tuhan beri, yaitu sebagai warga surga. Saya warga surga karena Yesus, saudara semua warga surga karena Yesus. Saudara tahu bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan dengan kodrat dasar untuk bertanggung jawab. Saudara ingat ketika yaitu Adam ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, ternyata Tuhan tidak hanya menempatkan begitu saja, tidak hanya meminta Adam untuk menikmati begitu saja, tetapi Tuhan berkata di dalam Kejadian 2 ayat 15, disebutkan seperti ini. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Mengerjakannya dan memeliharanya. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Tuhan yang memberi dan kita yang menerima, dan kita dimampukan untuk melakukan tugas mengerjakan dan memelihara. Sekali lagi, sejak penciptaan manusia pertama, Tuhan ternyata sudah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Dan ternyata tidak hanya memelihara serta mengerjakan. Tentu saudara tahu kisah tentang Adam, bukan? Adam kemudian memberi nama kepada binatang-binatang, begitu banyak. Namun apa yang terjadi? Karena si jahat, karena iblis, manusia Adam menjadi lalai dan melanggar atau mengesampingkan tanggung jawab yang Tuhan telah beri. Manusia jatuh dalam dosa, manusia lebih mendengarkan suara si jahat daripada suara Elohimnya. Dan ketika
Tuhan mencari Adam, Adam, di mana engkau? Untuk meminta pertanggungjawaban manusia, Adam tidak berani mengakui kesalahan. Dia mencari kambing hitam, kambing yang warnanya hitam. Kambing hitam, saudara. Dengan berkata apa? Dia menyalahkan istrinya. Wanita yang kau tempatkan itu yang memberikan aku, yang mengajak aku untuk melanggar firman-Mu. Sejak saat itulah manusia turun-temurun menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya adalah ketika Kain membunuh Habel. Sudah ingat bukan kisahnya? Tuhan berkata, Kain, di mana adikmu? Kain kemudian melempar tanggung jawab, memang aku ini penjaga adikku Tuhan, katanya. Saudara, itu adalah kisah Adam. Tapi puji Tuhan, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, dia mengemban tugas untuk penyelamatan manusia. Dia melakukannya dengan setia, dengan penuh tanggung jawab dan sempurna. Sehingga melalui Kristus Yesus, bahkan melalui kesetiaannya, sampai kemudian pengorbanannya, kematiannya, kita semua, orang-orang percaya, mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Roma 5 ayat 19 berkata seperti ini, sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam yang tadi saya sebutkan, banyak orang telah berbuat dosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, siapa dia? Kristus. Banyak orang akan dibuat menjadi benar. Kemudian juga di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 disebutkan demikian, ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saya sampaikan kepada saudara bahwa Yesus setia, dia penuh tanggung jawab, dia yang setia dan bertanggung jawab penuh itu, oleh kuasa Roh Kudus-Nya, dia ada dalam hidupmu, ada dalam hidupku. Sehingga seharusnya orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah orang-orang yang penuh tanggung jawab. Efesus 1 ayat 13, di dalam dia, kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, setelah kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus adalah rohnya Yesus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh Bapa yang setia, yang bertanggung jawab, penuh dan sempurna. Itu ada dalam diri saya, ada di dalam diri saudara. Sehingga seharusnya kita adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Saya akan membawa saudara kepada kisah di dalam Perjanjian Lama, bagaimana ketika seorang bernama Daud, dia ditugaskan oleh ayahnya Isai untuk mengembalakan beberapa kambing domba. Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Dia mengembalakan hanya beberapa kambing domba. Dan ketika dia disuruh oleh ayahnya pergi ke satu tempat, mengirim makanan kepada kakak-kakaknya maksudnya, dia tidak meninggalkan begitu saja kambing dombanya, tetapi dititipkan, titip ya, kambing domba gembalaanku. Dia bertanggung jawab. Ketika suatu saat juga dia direndahkan oleh Raja Saul, ketika Daud berkata akan melawan Goliat raksasa, Saul berkata begini, sudah kamu di rumah saja, karena kamu masih muda, sementara Goliat ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia sudah sejak muda menjadi di medan pertempuran. Tetapi kemudian Daud berkata apa? Kita bisa membaca itu di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 dan 35.
Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya. Ketika singa dan beruang datang serta merampas seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, memukulnya, dan melepaskannya keluar dari mulutnya. Apabila ia bangkit melawan, maka aku menangkap janggutnya dan memukulnya serta membunuhnya." Ini adalah kisah tentang Daud, seorang gembala, seorang yang bertanggung jawab. Meskipun dipercaya hanya beberapa ekor saja, dan saya percaya mungkin juga Daud tidak mendapatkan bayaran untuk menjaga kambing domba ayahnya. Tetapi dia mengerjakannya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Bahkan ketika hewan-hewan gembalaannya diancam oleh serigala, dia dengan begitu berani untuk melawannya. Saudara, Yesus sendiri berkata apa? "Akulah gembala yang baik." Yohanes 10 ayat yang ke-11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Ayat 12, "Tetapi orang upahan dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba, ketika melihat serigala datang, ia melarikan diri, meninggalkan domba-domba itu. Maka serigala itu menerkam domba-domba itu dan mencerai-beraikannya." Saudara, di awal khotbah ini saya katakan, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Yesus setia sebagai gembala yang bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Inilah tanggung jawab yang harus diemban oleh orang-orang percaya. Yang pertama, yaitu tanggung jawab sebagai warga surga. Apa artinya? Ketika kita warga surga, tadi di awal sudah saya katakan, kita seharusnya berperilaku sebagaimana layaknya seorang warga surga. Karena dimanapun kita ada, kita pergi, di komunitas manapun, orang melihat, oh orang Kristen ya, warga surga ini. Orang akan melihat. Saya seringkali memberikan ilustrasi begini, seorang duta besar Indonesia misalnya, diutus ke negara tertentu, negara A. Dia mewakili bangsa Indonesia di negara itu. Apapun gerak-gerik orang itu, tingkah laku, tutur kata, dia mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga seorang duta besar pasti hati-hati di dalam sikap, tingkah laku, perbuatannya di negeri orang. Demikian juga kita berasal dari surga, kita warga surga. Dan tanggung jawab kita adalah apa? Yaitu berperilaku sebagaimana layaknya warga surga. Bertanggung jawab dengan memegang prinsip kebenaran sesuai dengan firman. Karena kita adalah warga surga. Saudara, kita semua sudah mengetahui bahwa kita menjadi warga surga adalah karena anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian. Keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus dan bukan karena perbuatan. Saya ingin kembali membuka di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. "Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan." Jadi, saya dan saudara menjadi warga surga itu adalah anugerah, itu pemberian, bukan usaha, bukan perbuatan baik. Ya. Ayat yang sangat terkenal sekali juga disebutkan di dalam Efesus 2 ayat 8 bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah itu adalah pemberian. Yang saya maksudkan dengan ayat ini adalah ketika kita sudah diberi, respon kita apa? Responsibility terdiri dari dua kata, response dan ability. Respon itu adalah kita menanggapi, meresponi, menerima. Keselamatan yang Tuhan beri kita terima dengan ucapan syukur. Respon. Ability-nya adalah kemampuan untuk kita mengerjakan. Bukan kemampuan untuk mengerjakan keselamatan, bukan. Keselamatan itu pemberian, tidak perlu dikerjakan.
Artinya adalah ability ini adalah kita menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Menjadi terang, menjadi saksi. Saudara, Filipi 2 ayat 13 disebutkan begini, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Sekali lagi, responsibility atau tanggung jawab, dua kata, respons, kita menerima, menanggapi, mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan beri, kita menjadi warga surga. Ability-nya adalah kita menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita semua memahami bahwa dunia ini penuh dengan tantangan, saudara. Intimidasi si jahat, pengaruh-pengaruh yang buruk. Tetapi ingat status saya dan saudara warga surga. Engkau sedang mengemban tanggung jawab sebagai warga surga. Ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa ngomong seperti ini. Donyane wis edan, nek kowe ora melu edan, ora keduman. Saudara yang tahu bahasa Jawa akan tahu hal ini. Dunianya ini sudah gila. Kalau kita tidak ikut gila, kita tidak akan kebagian. Tapi saya mau katakan, ini bukan untuk saudara. Saudara adalah warga surga. Tetapi janganlah kita ikut dengan arus dunia yang jahat, yang dalam tanda kutip, edan itu tadi, gila itu tadi, saudara. Ingat statusmu. Ya, dan biarlah kita mengerti tentang hal ini, bahwa kita ini adalah dutanya Kristus, dutanya surga. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau ini menjadi terang dan terus bercahaya. Dan biarlah cahaya itu dilihat orang, dan orang boleh memuliakan nama Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warga surga, ingat tanggung jawab kita semua. Kita adalah warga surga, umat tebusan, dimanapun kita berada, kita membawa nama surga. Kita adalah status kita sebagai warga surga. Bercahaya, menjadi terang dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di kantor, di sekolah, dimanapun saudara ada. Sebagian orang ketika mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mempedulikan tentang kehidupan, tidak mempedulikan tentang bahwa dia adalah warga surga, ketika dia jauh dari orang-orang di sekitarnya yang tidak melihat dia, mumpung nggak ada yang lihat, mumpung jauh dari keluarga, dia melakukan hal-hal yang buruk. Saudara, firman Tuhan katakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Ayo saudara, biarlah kita bertanggung jawab tentang hal ini, bahwa kita adalah warga surga, saudara adalah warga surga. Ada satu ayat yang saya sangat suka sekali, yaitu di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15. Agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat, sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Ini ayat sangat keren sekali. Saya, saudara, siapapun engkau di dalam Kristus, saudara ini adalah bintang yang bersinar. Ya, kita ini adalah bintang yang bersinar, yang menerangi apa? Menerangi kegelapan, yang menerangi apa? Menerangi ketidakjujuran dan sesat dunia. Generasi ini, generasi yang tidak jujur dan sesat. Ketika semua orang melangkah di dalam ketidakjujuran, ketika semua orang melangkah di dalam ketidaksetiaan, ketika semua orang melangkah tidak berintegritas, ayo saudara, ingat status kita sebagai warga surga. Tanggung jawab yang pertama yang kita emban sebagai orang Kristen, orang percaya adalah saya warga surga. Katakan bersama dengan saya warga surga. 1, 2, 3. Puji Tuhan.
Ketika masalah rumah tangga terjadi, ketika masalah pribadi terjadi, kehidupan terjadi, banyak orang melenceng dalam kehidupannya. Saya ketemu dengan seorang anak muda. Kamu kok merokok lagi sekarang? Jawabannya apa? Iya Pak, banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Saudara, yang lain merokok, yang lain lagi mungkin minum, ngobat, dan lain sebagainya. Ingat, kita ini adalah dutanya surga. Kita ini adalah dutanya Kristus. Kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Saudara, anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan sebagai warga surga, biarlah kita bersyukur, mengucap syukur dengan cara bertanggung jawab sebagai warga surga. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, tanggung jawab apa yang kita emban sebagai orang-orang percaya? Tanggung jawab sebagai orang percaya. Apa itu? Setiap orang percaya mengemban amanat ini, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Paulus sendiri berkata begini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Atau dengan kata lain, kalau aku nggak memberitakan Injil, aku ini nggak tahu diri, kebangetan gitu, saudara. Kenapa Paulus berkata seperti itu, saudara? Karena Injil ini adalah kuasa Elohim yang sudah menyelamatkan kita. Paulus kita tahu bahwa dia adalah orang yang sangat taat akan hukum Taurat. Bahkan ada ayat yang mengatakan begini, aku melakukan hukum Taurat itu tidak bercacat. Paulus melakukan Taurat tanpa cacat, saudara. Menurut ukurannya dia. Tetapi ukurannya Tuhan pasti tidak seperti itu, ya saudara. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, Paulus yang begitu getol melakukan aturan-aturan hukum Taurat, dia berkata bahwa semuanya aku anggap sampah. Semuanya aku anggap kerugian. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus. Artinya adalah Injil keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu lebih dari segalanya. Karena itu dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang menyaksikan, mendengarkan tayangan ibadah online ini, biarlah kita menjadi orang Kristen yang mengerti tanggung jawab ini sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Memberitakan anugerah Kristus Yesus, memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Mungkin ada yang berkata begini, bukannya itu tugas pendeta, pastor. Bukannya itu adalah tugas penginjil, memberitakan Injil. Bukan, saudara. Itu adalah tugas kita semua, siapapun kita. Banyak orang beranggapan seperti itu. Saya ingatkan lagi kepada saudara, kisah tentang Petrus ketika ditanya, apakah engkau mengasihi aku oleh Tuhan Yesus? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Siapa yang menggembalakan domba? Bukan pastor, bukan pendeta, bukan penginjil saja. Tetapi adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya dan saudara orang Kristen tentunya sudah mengasihi Tuhan. Dan tugas kita adalah apa? Menggembalakan jiwa-jiwa. Bagaimana aku menggembalakan jiwa-jiwa, Pak? Aku nggak punya sekumpulan orang. Minimal di rumah sendiri, istrimu, anak-anakmu, suamimu, di kantormu. Saudara, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik yang kita bisa kerjakan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, mengemban tanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Beberapa orang berkata begini, nanti Pak, kalau aku disuruh Tuhan, aku akan melakukannya.
Sepertinya kalimat ini sangat rohani sekali, bukan? Disuruh Tuhan. Tapi kalau nggak disuruh, ya nggak melakukan. Saudara, Tuhan sudah menyuruh melalui firman-Nya. Ya, jangan lagi bilang nanti nunggu disuruh Tuhan. Tuhan sudah menyuruh kita, hanya kita saja yang tebal telinga, tidak mau dengar-dengaran. Tuhan sudah menyuruh, saudara. Janganlah kita menolak hal-hal yang seperti ini, lalu kemudian kita mengemas dalam bingkai rohani. Sepertinya rohani bukan disuruh Tuhan, kalau nggak disuruh ya enggak. Jangan-jangan nanti berdoa nunggu disuruh Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan berdoalah senantiasa. Jangan-jangan nanti saudara kita makan nunggu disuruh Tuhan. Enggak lah saudara. Jadi segala sesuatu biarlah kita kerjakan, kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai yaitu orang-orang percaya. Tapi Pak, aku kan nggak sekolah Alkitab Pak. Bagaimana aku bisa memberitakan Injil, menyampaikan tentang anugerah Kristus Yesus? Puji Tuhan kalau sudah ada kesempatan waktu sekolah teologi S1, S2, S3. Saudara, tapi kalaupun tidak, Tuhan bisa memakai saudara dengan luar biasa. Ingat bukan siapa Yohanes, siapa Petrus? Adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka adalah orang nelayan, seorang nelayan. Tetapi karena mereka sadar akan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, dia berani bersaksi dan 3.000 orang dijangkau oleh Tuhan. Kemudian ribuan orang juga menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Siapa? Petrus, orang yang tidak berpendidikan. Saya baca ayatnya ya. Kisah 4 ayat 13. Ketika melihat kebenaran Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Itu Petrus dan Yohanes. Karena itu siapapun saudara, ayo mulai sadari akan tanggung jawab yang kita emban sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Kristus kepada orang lain. Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen, orang percaya. Mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, atau mungkin baru beberapa tahun. Ketika saudara ditanya, berapa jiwa yang sudah saudara bawa kepada Kristus? Ada orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, jawabannya adalah apa? Belum ada Pak, belum ada satupun jiwa yang aku bawa kepada Tuhan. Saudara, tidak ada kata terlambat, inilah waktunya. Kita sudah memasuki akhir zaman. Jangkaulah jiwa bagi Kristus. Dimulai dari Yerusalem, orang-orang terdekat di dalam hidup saudara. Mungkin keluargamu ada yang belum percaya Tuhan, ajak mereka bersama-sama nonton ibadah online, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Melayani Tuhan, menjangkau jiwa tidak harus saudara ada di atas mimbar gereja. Tetapi siapapun saya dan saudara, kita bisa melakukannya. Apalagi belakangan ini kita banyak tinggal di rumah, bukan? Bukan berarti kita tertutup untuk memberitakan Injil Kristus, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tentang pengampunannya yang sempurna, tentang kasih-Nya yang tanpa batas, tentang keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara tahu bahwa dunia tidak bisa memberikan jaminan ini, hanya di dalam Yesus. Karena itu ceritakanlah tentang hal ini kepada orang-orang di sekitar saudara, sehingga mereka pun diselamatkan seperti halnya saya dan saudara oleh anugerah Tuhan. Tapi dengan cara apa, Pak? Saudara, saya percaya setiap hari saudara pasti pegang HP saudara. Dan di situ kita seringkali membaca hal-hal yang buruk tentang kepahitan, tentang orang nyinyir. Tetapi sekarang, ayo, buatlah status-status yang rohani, yang memberkati. Ajaklah orang-orang untuk beribadah. Kirim ayat-ayat firman Tuhan. Broadcast.
jadwal-jadwal ibadah online, gereja YHS pada khususnya, itu pun sudah melayani Tuhan. Apakah itu susah? Tentu tidak. Tetapi kita perlu diingatkan tentang hal ini, saudara. Kita perlu diingatkan tentang hal ini bahwa kita mengemban tugas atau tanggung jawab sebagai orang percaya untuk menjangkau jiwa bagi Kristus. Tema besar Gereja YHS di tahun ini adalah tentang fruitfulness dan multiplikasi, berbuah dan berlipat ganda. Bukan tugas para pastor saja, tetapi semua kita orang-orang percaya. Saya berdoa, saya percaya setelah virus ini selesai, dalam nama Yesus akan segera selesai, akan terjadi penuaian yang besar bagi gereja Tuhan. Ada satu ungkapan yang sangat bagus seperti ini. Sudah seberapa jauh kita melangkah untuk menjangkau satu jiwa? Sudah seberapa jauh saudara melangkah untuk menjangkau satu jiwa? Yesus sudah melakukannya bahkan sampai di kayu salib. Murid-murid Yesus, para martir, mereka sudah melakukannya sampai ajal menjemput. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih santai-santai? Ayo saatnya. Karena itu firman ini bagi saya, bagi saudara, mengingatkan kepada kita, kita punya tanggung jawab sebagai orang-orang percaya untuk menjadi, yaitu partner kerjanya Bapa di surga. Saudara tahu bahwa Tuhan, Elohim kita, itu menghendaki semua manusia itu diselamatkan. Itu Tuhan. Beda dengan kita, bukan? Kalau kita melihat orang yang jahat, Tuhan jangan selamatkan dia layak untuk dibinasakan. Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan tidak. Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Ayatnya di sini, 1 Timotius 2 ayat yang ke-3 dan 4. Sebab itulah yang baik dan berkenan di hadapan Elohim, Juru Selamat kita, yang ingin agar semua orang diselamatkan dan masuk dalam pengetahuan akan kebenaran. Elohim itu menghendaki semua orang diselamatkan dan masuk dalam pengetahuan akan kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus Yesus. Kitab suci dengan jelas berkata bahwa keselamatan itu hanya melalui Kristus. Tidak ada jalan lain. Kenapa kok harus Kristus? Ini adalah ketetapan yang punya surga, saudara. Kita tidak bisa mengganggu-gugat. Yang punya surga berkata, tidak ada jalan lain sampai ke surga kecuali melalui Sang Putra. Dan hari ini saudara ada di sini, bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah anugerah yang besar. Karena itu, ayo mengingat akan tugas tanggung jawab kita sebagai, tadi yang pertama adalah warga surga, tanggung jawab yang kedua adalah kita sebagai orang-orang percaya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, tanggung jawab apa yang kita emban? Yaitu tanggung jawab untuk hal-hal yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Saya mencuplik kisah atau perumpamaan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-25. Bagaimana Tuhan menceritakan tentang kerajaan surga itu seumpama seorang yang akan bepergian jauh. Dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, diberikan ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Dan dikisahkan bahwa mereka yang mendapatkan 5 dan 2 talenta, mereka tahu tanggung jawabnya. Dia mengerjakannya, dia mengusahakannya. Dan disebutkan di dalam kisah itu, kedua hamba ini yang sudah mengerjakan, yang sudah mengusahakan, disebutkan adalah hamba yang bekerja, hamba yang setia. Tetapi hamba yang terakhir, yang mendapatkan 1 talenta, dia tidak mengerti, mengesampingkan tanggung jawab yang Tuhan sudah beri. Sekali lagi adalah, tanggung jawab itu adalah pemberian. Kita meresponi, respons,
Dan ability-nya adalah kita menghidupi atau mengerjakannya. Tapi hamba yang ketiga ini, dia tidak melakukan itu. Dia menyimpan talenta itu karena dia berpikir bahwa tuannya ini adalah tuan yang kejam, tuan yang kasar, dan lain sebagainya. Akhirnya disebutkan bahwa hamba ini disebutkan hamba yang malas, hamba yang tidak mau berusaha. Dia suka mencari alasan dan berpikir yang negatif tentang tuannya. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, apapun yang kau berbuat, perbuatlah seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah itu dengan segala kesungguhan hati, dengan mengemban tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Saya percaya setiap kita punya talenta. Saya tidak bisa berkata begini, aku nggak punya talenta sama sekali, Pak. Saya tidak yakin itu. Semua manusia diberikan oleh Tuhan talenta masing-masing. Dan saya mau mengajak saudara, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau diberikan oleh Tuhan talenta, misalnya apa? Main musik, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Suara yang bagus, muliakanlah Yesus. Engkau punya keahlian di dalam multimedia, keahlian di dalam hal-hal yang lain, gunakanlah untuk Tuhan. Tapi apakah ada artinya, Pak, ini, Pak? Saudara, setialah dalam perkara hal yang kecil. Orang berkata begini, kalau aku diberikan tanggung jawab yang besar, aku pasti akan melakukannya dengan setia. Lah, sekarang ini aku baru dikasih yang kecil, nunggu yang besar. Tidak bisa seperti itu, saudara. Sekecil apapun, lakukanlah dengan setia. Ada ayat mengatakan bahwa Matius 25 ayat 21, kata tuannya kepadanya, bagus sekali hai hamba yang baik dan setia, atas perkara yang kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar, masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Saudara, dari hal yang kecil Tuhan mau kita setia. Tadi di awal sudah saya katakan kepada saudara, di dalam dirimu bukan engkau sendiri, Kristus yang sudah ada dalam hidup saya, hidup saudara, dan Kristus itu setia. Dia bertanggung jawab, dia sempurna, ada dalam hidup saudara. Ayo sadari ini. Ketika saya dan saudara menyadari ini, engkau akan melangkah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus melalui firman Kristus. Apapun talentamu, biarlah engkau mengembannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ketika seseorang diberikan talenta, misalnya apa? Materi yang berlimpah. Banyak orang yang tidak bisa berkhotbah keliling dunia atau khotbah di atas mimbar, tetapi Tuhan percayakan materi yang berlimpah. Itu anugerah, saudara. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Pakailah untuk pekabaran Injil, menyampaikan Kristus. Dan percayalah bahwa kita ini adalah pengelola, saudara. Kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola. Dan ketika kita sebagai pengelola diberikan tanggung jawab seperti itu, kita bisa dipercaya atau tidak. Di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-23, dan sampai selama-lamanya tanah ini tidak boleh dijual, karena tanah itu adalah milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Artinya adalah apa? Pemilik sejati itu adalah Tuhan Yesus. Kita ini adalah pengelola. Ya, dipercayakan segala talenta, berkat, materi, segala sesuatu dipercayakan kepada kita. Respon, ability-nya adalah apa? Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itu siapapun saudara, apapun keadaanmu, seberapa juga yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu, gunakan untuk memuliakan Tuhan.
3 hal yang Tuhan sudah sampaikan melalui sharing khotbah bulanan dengan tema responsibility. Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab, itu adalah kodrat dari awal, saudara. Karena itu jangan lari dari tanggung jawab, responi dengan baik. Tuhan sudah melakukan semuanya di atas kayu salib, memberikan yang terbaik kepada kita. Respon, terima dengan ucapan syukur. Ability-nya adalah kita melakukannya, bertanggung jawab, menghidupi. Yang pertama tadi adalah kita sebagai warga surga. Yang kedua adalah kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang ketiga adalah kita bertanggung jawab, yaitu untuk hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR kode yang tertera. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua Hamasiah, bless you. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi bagi Dia. Haleluya. Come on. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatku, saksikan kemurahan-Mu
dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penutup hidupku. Kamu aku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Yang percaya katakan amin. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan. Untuk selama-lamanya Dia baik, Dia hebat, Dia dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat saudara semua, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang sudah mengikuti ibadah secara online pada hari ini, dimanapun saudara berada, saudara diberkati oleh Tuhan dan terus ikutilah tayangan-tayangan ibadah yang disiarkan melalui Gereja YHS, ibadah online yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari mengangkat tangan, terima berkat yang datang dari surga. Kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa. Tidak kekurangan cara Tuhan untuk membuat kami hidup dalam pertumbuhan iman. Dan hari ini kami boleh diberkati melalui ibadah online dan semua jemaatmu dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Saudara, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, istri, suami, anak-anak, orang tua, seluruh anggota keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala wabah, virus, dijauhkan dari segala tulah. Di dalam nama Yesus semuanya diganti oleh Tuhan dengan segala yang baik. Berkat, rahmat, sukacita, kebaikan, kemurahan, serta kasih setia Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa Yahweh, Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus, Putranya yang tunggal dan kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai, memelihara kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.